حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya, belum ada makan. Sama ya. Tapi kalau malam nggak boleh makan sih ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, sobat RMA rahimani wa rahimakumullah. Saya awal Januari itu dapat tema jika alam menjerit di balik pohon sawit. Ya. Sudah saya siapin tuh temanya. Ya. Musibah Sumatera, antara peringatan ilahi, kerusakan ulah manusia, dan seruan taubat nasional gitu. Ya. Tapi ternyata diralat namanya. Jadi pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja lah ya. Jangan bahas sawit lah ya. Itu kan untuk keuntungan Indonesia juga lah. Ya kan itu. Yang untung ya. Baik. Jadi diganti temanya pelan-pelan gak apa-apa. Nah, ya benar ini ya. Pelan-pelan gak apa-apa. Oke. Belajar tenang di tengah dunia yang serba cepat. Nah, ini senangnya kalau teman-teman RMA ini sudah dikasih tornya gitu ya. Kisi-kisinya tuh lengkap banget, jelas ya. Jadi sebenarnya kisi-kisinya udah kajian sendiri tuh ya, nggak perlu dijelasin. Tapi kita akan coba mengikuti ya. Mudah-mudahan sama atau beda, nggak tahu lah. Ya. Jadi karena office saya tuh kena masalah aktivasi gitu ya. Jadi sekarang yang bikin PowerPoint-nya biar AI saja. Ya. Jadi agak beda. Ini bikinan AI semua gitu ya. Itu PowerPoint-nya. Karena Office-nya kena aktivasi. Ya. Soalnya kan kalau beli yang asli kan mahal loh ya Office tuh. Jutaan ya. Kecuali beli yang krek-krekan. Nah, nggak tahu tuh hukumnya gimana tuh. Pakai yang krek-krekan Office itu ya. Baik. Teman-teman sekalian, jadi ini zaman yang kaitannya memang serba cepat ya. Bahkan termasuk min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda dari hari kiamat ya. Yaitu ma taqarraba zaman, yaitu zaman itu berjalan sepertinya sangat cepat, sangat dekat. Itu sudah Allah sebutkan sebenarnya itu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Sesungguhnya mereka memandang hari kiamat itu ba'id, jauh. Sedangkan kami, kata Allah, memandang itu adalah qarib alias dekat. Sampai ada ayat Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'ah wansaqal qamar. Ya. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelahnya bulan. Sudah pernah terbelah di masa Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan tinggal nunggu kapan itu kiamat itu. Kalau dalam surah Al-Anbiya kalau nggak salah ya, atau surat yang lain ya, pokoknya kalau belum makan tuh memori banyak yang hilang gitu. Saya inciti dulu Iqtaraba linnas ma hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya. Ini telah dekat
eh, hari perhitungan amal-amal manusia. Tapi manusia itu berada dalam ghaflah. Mereka lalai, mu'ridun, maka mereka menjauh. Seakan-akan itu nggak pernah, masih jauh, masih lama gitu loh. Ya. Kalau hitung-hitungan analisa para ulama ya, analisa ya, ketika mereka mengatakan bahwa terkait umur umat Islam gitu ya, ini nggak ada kaitan sama inna a'maru ummati ya. Jadi bukan kaitan sama umurnya umat Muhammad, tapi umur umat Islam secara keseluruhan. Jadi kalau sekarang tahun berapa sekarang? Jangan ya. Itu 1447 Hijriah kan. Kan analisa ulama-ulama besar gitu ya dalam pembahasan terkait fitnah akhir zaman itu ya. Dalam kitab-kitab mereka itu Kitabul Fitan ya. Itu kan mereka menganalisa, ini lagi-lagi analisa ya. Pokoknya umat Islam itu 1000 tahun lah umurnya, lebih. Cuman lebihnya itu nggak sampai 500 tahun. Jadi 1000 tahun lebih, tapi lebihnya nggak sampai 500 tahun. Ya, sekarang udah 1447. Jadi kurangi 1500 berapa? 1500 kurangi 1447. 53 tahun. 53 tahun. Padahal kan masih ditambah 13 tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah kan. Kan tahun 1 hijriah kan dihitung dari hijrah ke Madinah. Sebelumnya kan ada 13 tahun Rasulullah SAW dakwah di Mekah. Berarti 1447 tambah 13. 14 60. Jadi kalau 1500 1000 tahun lebihnya nggak sampai 500. Berarti kita kurang berapa tahun? 40 tahun. Analisa. Tapi ini kan hari-hari mau mendekati perang dunia ketiga kan ini. Al-malhamatul kubra gitu. Jadi mungkin aja deh, cepat aja ya. Cepat aja. Dan udah mulai banyak orang kaya itu sekarang. Banyak orang kaya. Apalagi kalau bisnis dapur MBG. Cepat kaya itu. Ya, cepat kaya. Karena jadi karyawannya saja belum setahun sudah langsung diangkat ASN lah gitu ya. Iya, gajinya lebih besar daripada guru dan lainnya gitu. Banyak orang kaya ini, pokoknya jangan jauh-jauh dari MBG. Tapi kalau RMA ngadakan kegiatan tuh MBG-nya cuma snack ya maklum lah ya, karena RMA nggak gabung MBG sih. Coba RMA punya dapur MBG 1 aja wah, Masya Allah gitu ya. Tapi namanya juga besar. Baik, mudah-mudahan MBG sesuai dengan tujuannya ya, sesuai dengan cita-citanya itu akan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, menaikkan ekonomi ya, dan lain sebagainya. Itu ya, mudah-mudahan harapannya seperti itu karena kan anggaran menyerap paling besar 331 triliun ya, luar biasa. Baik, jangan bahas politik lah ya. Kita kembali ke sini. Cepat viral, cepat sukses, cepat kaya, cepat diakui. Nah, jadi zaman kecepatan ekstrim saya katakan tadi. Ya. Peradaban hari ini memaksa satu narasi, kalau kamu pelan kamu gagal. Wah. Ini karena orang Barat sih ya, time is money ya gitu ya. Jadi hal itu Allah juga sebutkan innal insana khuliqa halu'a gitu ya. Jadi memang kita terburu-buru gesa-gesa di zaman sekarang. Kalau kamu tertinggal ya. Maka
Ini kalau dalam bahasanya para ulama ya, itu jangan sampai kita kemudian irhaqun nafas, ya, memaksa jiwa itu, ya. Jadi itu nggak boleh, ya. Jadi kalau jiwa ini dipaksa sebelum waktunya, lah muncullah yang kita kenal dengan yang lagi ngatakan sekarang kan quarter life crisis gitu ya. Saya tuh lagi nggak begitu paham tuh ya. Sampai ada yang DM, ada yang tanya gitu, apakah pernah para sahabat Rasul mengalami quarter life crisis? Apaan sih itu? Ya, ya ini bahasa kita sekarang ya, tuntutan hidup zaman sekarang itu. Jadi akhirnya banyak yang kecemasan ya. Jadi dia takut tertinggal gitu ya, fear of falling behind ya. Jadi dia harus bergerak tuh cepat, nggak boleh lambat begitu. Jadi ini bahaya ini. Jadi ilhaqun nafs, memaksa jiwa ini bisa membahayakan sekali. Karena kan kalau prinsip kita kan la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu ya. Jadi ini memang terlalu berlebihan begitu ya. Harusnya nggak begitu. Jadi ya capek. Cuman nggak boleh sampai berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu ya. Makan minum tapi jangan berlebihan. Jadi kalau makannya satu ini ya berlebihan itu. Sendiri juga aman. Kita rame-rame juga aman. Rame-rame ya gitu. Ya. Kalau bawa pulang nggak apa-apa, kan makanya sama keluarga, jadi nggak berlebihan ya. Cuman nggak dibawain ini apa tempatnya, jadi nggak dibawa pulang. Ini sudah, saya udah bawa pulang ini ya, udah keranjang ini ya. Ini kayaknya lagi baik hati RMA ini ya. Ini kenal-kenalan buat pembicara gitu ya. Nah, kalau hari ini kamu pelan, itu bukan kelemahan, tapi jiwamu sedang dijaga oleh Allah. Ini kok yang akhwat banyak ya? Kelihatan nggak ini layarnya? Enggak ya? Nasib banget dong. Harusnya ada dua dong ya. Kita pindah ke ruang utama aja. Biar semua bisa melihat ya. Wah, lu sayang banget nih ya. Atau di share aja materinya, di share ya. Ya, di share aja ya. Harusnya atau agak ke tengah, bisa nih, agak ke tengah. Nggak bisa. Ya. Memang settingannya cuma satu ya, nggak dua ya. Berarti besok mungkin kalau rame begini ya settingannya depan belakang mungkin ya, supaya bisa ngelihat semua gitu. Ya, karena kan nggak semua saya bacain kan gitu ya. Jadi yang pokok-pokok aja. Kalau hari ini kamu pelan itu bukan kelemahan, tapi jiwamu sedang dijaga Allah agar tidak hancur. Jiwa, nafs, ya. Saya sempat bahas itu ya. Dalam Al-Quran jiwa ada 3 kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau wala uqsimu bin nafsil lawwamah, atau wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi ada jiwa mutmainnah, ada jiwa lawwamah, ada jiwa ammarah. Ya. Jiwa mutmainnah yang paling tinggi itu jiwa robbani. Makanya jiwa mutmainnah ini kalau kita lanjutkan ayatnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udah pasti otomatis masuk surga. Nah, manusia itu biasanya dia ada di tengah-tengah, lawwamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, demi jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Maksudnya adalah setelah dia berbuat dosa, dia nyesel gitu loh. Setelah dia melakukan perbuatan maksiat, dia nyesel. Nah, itu namanya jiwa lawwamah. Jiwa-jiwa yang lawwamah ini itu zaman sekarang udah mulai terkikis. Karena sekarang orang berbuat dosa itu nyantai. Bahkan orang berbuat dosa malah
viralkan, atau bahkan berbuat dosa malah di expose begitu. Ya, dia nggak malu, dia nggak malu. Ya, anak muda sekarang yang statusnya, profilnya gitu ya, dia foto sama pasangannya yang belum halal gitu ya, itu kan dia bangga itu, ya nggak bangga kan gitu ya, dia bangga. Tuh. Ya, kalau mahasiswa WA saya fotonya kayak begitu, saya tanya dulu tuh siapamu gitu ya. Langsung akhirnya diganti profil picture-nya gitu kan. Nggak mau tuh. Ya, belum halal. Nah, itu baru sekedar foto sama pasangan tuh, belum yang lainnya. Nah, kemarin waktu pergantian malam tahun baru boleh cek gitu. Dalam data ya, pergantian malam tahun baru itu penjualan kondom meningkat. Ya, ya kan? Ayo, coba. Kenapa itu? Memang ada apa? Karena ada yang berupaya mengabadikan momen pergantian tahun baru itu dengan momen menghilangkan keperawanan atau keperjakaan. Ya. Dalam kurung zina. Ya. Sekarang undang-undang yang baru lumayan ya. Kumpul kebo langsung bisa kena pidana. Walaupun kumpul kebonya suka sama suka. Apa sih sebutannya tuh koha, nggak tahu ya. Koha batasi. Itulah kumpul kebo itu loh. Nah, itu. Ya. Bukan kumpul sama kebo, bukan ya. Kumpul kebo itu apa? Hidup serumah, suka sama suka, tapi nggak ada ikatan pernikahan. Termasuk nikah siri loh. Nikah di bawah tangan tuh bisa kena pidana sekarang. Jangan main-main tuh. Ya. Tuh. Jadi harus nikah sah secara agama, sah secara negara. Termasuk nggak boleh ngeritik pemerintah. Itu juga bisa kena pidana, ya kan? Gimana itu, Mas Panji? Masa dibilang wapres kita matanya ngantuk? Wah, keliru tuh Mas Panji tuh. Nggak boleh harusnya. Ya, jangan kayak gitu lah. Ya. Ya. Walaupun kelihatannya gitu ya. Tapi kan nggak boleh kan, fisik itu, main fisik jangan lah. Ya. Udah nonton Mens Real ya. Niat jahat semua tadi kan. Nah ini kan baru kemudian jiwa ini mungkin ya. Kalau kita ngelihat kan masalahnya kan jiwa itu kan dia punya potensi wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa ini kan dia punya potensi dua sayap, entah kebaikan, ketakwaan, ketaatan ataupun kefujuran ya, kemaksiatan, kedurhakaan ya. Makanya kalau para ulama tasawuf ya, atau kita sebut tazkiyatun nafs gitu ya, itu mereka mengatakan bahwa jiwa itu jangan sampai dikotori dengan fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Nah, fitnah syubhat dan syahwat. Nah, itu yang sempat kita bahas. Syahwat itu yang jelas yang pertama adalah syahwat harta benda, syahwat perzinahan, syahwat hubungan badan, ya, perzinahan, termasuk LGBT dan lain sebagainya, dan syahwat kekuasaan. Ini 3 poin penting yang harus dijaga. Karena kalau enggak jiwa itu bisa rusak. Termasuk ini cepet-cepet tadi itu. Ya. Jadi itu memaksa jiwa, irhaqun nafs, memaksa jiwa. Kayak kita slow aja, ya, santai saja. Nah itu. Nah, jadi dalam Islam tidak mendefinisikan hidup itu sebagai lomba cepet-cepetan, melainkan safar ilallah, melainkan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Itu. Ya. Nah, kan di sini kan kita perlu ingat lah ya. Nah, ya. Kalau mana ini? Sini ya, mencapai. Perlu ingat nih, perjalanan kita masih panjang nih. Perjalanannya masih panjang, ya kan?
long journey to eternity gitu. Mulai dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia sampai alam gaib. Nah, alam gaib ini kan panjang banget nih. Mulai dari maut ya, sampai alam barzah, sampai endingnya adalah jannah aunar ya. Yang mana ini kita? Masih panjang ya, masih panjang. Makanya tadi gak boleh orang beriman tuh salah fokus, salah tujuan, salah prioritas, gak boleh. Kehidupan kita ini dalam rangka supaya mengarungi perjalanan panjang ini dengan selamat. Ya. Jadi kalau kehidupan kita hanya mentok-mentoknya ingin meraih dunia, ini yang melupakan perjalanan panjang akhirat, ini yang keliru akhirnya. Tergesa-gesanya tuh malah keliru. Iya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, jadi bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang selamat sampai tujuan, itu dia. Ya. Karena inna dina yusrun, agama ini mudah. Jangan berlebih-lebihan. Kalau dalam bahasa al-firaq gitu ya, guru gitu ya. Jadi berlebih-lebihan tuh, ya, jangan memaksakan diri dalam agama, dia akan kalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Dia. Jangan memaksakan ibadah. Nah, kita sudah tahu kan bagaimana ada seorang sahabat, 3 orang sahabat lapor kepada Rasulullah SAW, aku tidak akan menikah selamanya, jomblo selamanya. Aku tidak akan berbuka, aku akan puasa selamanya. Satu lagi, aku akan sholat malam setiap hari, atau aku akan sholat malam sepanjang malam. Nah, ya. Karena ditegur Rasulullah SAW, beliau katakan yang paling bertakwa itu adalah beliau. Tapi aku juga menikah, aku juga tidur, aku juga berbuka. Itu tadi. Ya, jadi kita sebut Islam itu bukan agama sprint. Nah, sprint ya, bukan agama yang pengen cepet-cepetan. Ya kayak yang kita FOMO tiap, yang lagi ngetren sekarang loh, FOMO-nya kalau tiap besok Ahad pagi itu ngapain tuh? Jogging itu kan nggak cepat tuh ya, santai aja dia ya, santai gitu kan. Semua kalau dulu kan FOMO-nya kan sepeda ya, sekarang FOMO-nya adalah jogging. Nah, itu dia ya, lari. Ya, bukan lari cepat, bukan sprint ya, cuman ya lari aja supaya bisa ngisi konten-kontennya gitu ya. Tuh, apalagi kalau dibuat jamnya udah jam yang support terkait kegiatan larinya itu. Nah, ada itu kalau yang kompetisi ya, ada jasa yang ini jasa ya itu ya, jasa lari ya itu ya. Jadi ya dia yang lari gitu ya. Dia orang itu yang pemainnya nungguin di garis titik tertentu lah. Tapi nanti diukur pakai jamnya dia, memang digitalnya. Karena jejak digitalnya itu supaya kerekam tuh ya. Sampai segitu ya, luar biasa ya. Ya hanya untuk konten ataupun apalah gitu ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memang menyiapkan kita bukan dengan seragam gitu, enggak. Karena kan kata Allah Subhanahu wa taala itu Az-Zukhruf ayat 32, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajat. Kami tinggikan sebagian atas sebagian yang lain. Ada makom-makom tertentu begitu ya. Jadi ada yang cepat bersinar gitu ya. Ada yang matang dalam diam. Ada juga yang kuat setelah jatuh, macam-macam punya punya kondisi situasi yang berbeda-beda. Jadi ya biasa aja lah gitu ya, biasa aja lah. Ya karena
Jujur ini penelitian ilmiah, saya nggak tampilkan, tapi saya baru ingat tadi itu. Ini penelitian ilmiah loh, penelitian ilmiah ya. Saya sempat apa nge-crop gitu statusnya ini seorang ilmuwan ya, orang Indonesia tapi ngajar di Malaysia gitu ya. Alhamdulillah waktu COVID kemarin viral beliaunya, memang makanya saya saya ikuti begitu ya. Nah, jadi itu sampai pada tahap kesimpulan ya. Kesimpulannya itu adalah justru nih ya, justru yang waktu dini, waktu masih anak-anak itu sering berprestasi ya, pada masa dewasanya dia malah tidak siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ini penelitian ilmiah ini. Jadi anak-anak yang waktu kecil itu sering berprestasi, sering juara, nanti pada waktu masa dewasanya dia nggak kuat untuk menghadapi tantangan kehidupannya di waktu dewasa itu. Ini kan lucu ini, ya. Luar biasa. Justru mereka yang dulu nggak berprestasi, mereka lebih matang, gitu kan? Mereka lebih matang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sampai saya kok kehilangan tuh ya hasil penelitiannya itu. Sampai hasil penelitiannya itu, kenapa kok anak-anak itu kita paksa mereka berprestasi sejak dini, ya? Seakan-akan hidup mereka itu cuma sebentar gitu. Ya. Nah, ini nih hasil penelitian ilmiahnya saja ya. Jadi inilah yang kemudian kita sebut bahwa pelan ya itu seringkali adalah tanda kedewasaan proses. Ya. Bukan berarti yang sejak kecil berprestasi berarti salah, enggak juga, ya, enggak juga. Yang penting adalah menyiapkan saja. Kita lihat sekarang dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Waktu sampai jam berapa? Mau kurang 15 menit ya? Belum ya? Ya. Ya. Ini kalau bahas siro soalnya sironya mau kita kembangkan atau enggak gitu. Kalau kita kembangkan lama-lama ya, tadi nggak usah apa gitu ya. Karena setelah itu masih banyak gitu. Ya. Tapi materinya mau di share apa gimana ini? Dikirim kemana? Hah? Oh ya, siap ya. Ini ya. Tadi Sirah Nabawiyah Rasulullah SAW itu nggak instan loh. 13 tahun di Mekah, kan? 10 tahun di Madinah, sampai Fathu Makkah. Itu membutuhkan waktu nggak lama, belasan tahun. Ya. 23 tahun ya dakwah sampai wafatnya. Ya. Kalau Fathu Makkahnya kan enggak. Ya mungkin hampir 20 tahun. Ya. Ya. Jadi kalau Islam itu instan, Rasulullah pasti langsung menang. Nabi kok dibantu malaikat lagi kan gitu ya? Harusnya langsung menang dong, nggak bisa. Ya, saya selalu katakan kan, kalau dalam dakwah itu tulu'ut thariq, jalan dakwah itu panjang. Apa yang kita kerjakan sekarang bisa jadi hasilnya nggak instan. Apa yang RMA programkan dan yang RMA lakukan hari ini bukan berarti kemudian dalam sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun hasilnya ada. Remaja di Surabaya jadi lebih islami, bukan. Bisa jadi apa yang kita kerjakan sekarang 20 tahun lagi baru ketemu hasilnya gitu. Ya. Tulu'ut thariq.
tahun 1980-an, 1990-an, berjilbab di negeri ini susah banget. Tanyakan sama para aktivis Islam. Sampai terutama sekolah negeri ya, mereka harus bolak-balik masuk pengadilan, demo supaya jilbab itu diperbolehkan bagi sekolah-sekolah negeri. Ya. Sekarang rata-rata pakai jilbab. Justru malah kaget, loh Islam ya, kok nggak jilbab? Nah gitu ya. Nah, sekarang begitu. Ya. Walaupun jilbabnya masih buka tutup lah, tapi kan nggak ada masalah. Karena proses kan, kita hargai prosesnya. Orang sholat lah misalnya, kalau di rest area ya, bukan di kereta ya. Kalau kereta itu masih gimana gitu. Rest area coba kalau waktu maghrib, pasti susah banget kan untuk laksanakan sholat, karena banyak sekali yang mau menunaikan sholat. Hari ini kalau dulu, waduh, udah sholat aja udah, alhamdulillah. Rest area ya, yang nggak sholat pun masih banyak emang. Lalu kalau kita lihat timelinenya Rasulullah SAW itu mulai dari dakwah 13 tahun di Mekah, ya, beliau di Mekah itu diintimidasi, dizolimi, sampai beliau mencoba dakwah ke Taif, ditolak, dilempari batu, hijrah pun harus meninggalkan segala sesuatunya, ya, perang Uhud mengalami kekalahan sampai beliau lupa gitu, ya, dan endingnya adalah Fathu Mekah, yaitu pembebasan Mekah. Sehingga ujian adalah sunatullah untuk membentuk manusia beriman, kata Ibnu Asyur. Nah ini kan kalau kita lihat nih, kalau kita berkaca dari peradaban-peradaban Islam ya, kejayaan itu lahir dari proses panjang. Andalus bertahan 800 tahun, Ottoman bertahan 600 tahun, ya. Tanah Abbasiyah itu 800, 700 kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau sudah malam itu memori banyak hilang. Andalus 800 tahun bertahan, Ottoman 600 tahun, Abbasiyah 700 tahun, kurang lebih ya, hampir 800 tahun. Ya. Sehingga apa? Ini yang kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dalam kitab beliau itu, ya. Jangan tergesa-gesa. Karena peradaban itu dibangun dengan waktu yang panjang. Nah, tapi kan kita juga perlu, kapan Indonesia jaya gitu ya? 80 tahun. Mungkin belum waktunya kita. Ya. Nah, kita harus jaga dan rawat Indonesia ini. Pokoknya kita dukung yang baik. Nah, yang nggak baik ya kita coba kritik dan luruskan. Itulah alam demokrasi. Jangan patuh aja. Nah, ya kan. Guru honorer puluhan tahun gajinya 300.000 nggak diangkat-angkat ya gitu ya. Ini belum setahun gajinya tinggi malah langsung diangkat gitu. Ini perlu ada kritikan dong, ya kan? Dulu guru-guru memperjuangkan kita sampai kita bisa membaca dan menulis kan gitu ya. Saatnya kita yang memperjuangkan guru kan gitu harusnya. Ya. Teman-teman perlu tahu tuh gaji guru berapa itu. Ya. Guru sekolah Islam tuh tanya tuh berapa tuh gajinya, ya. Berapa nominal gajinya mereka, dengan seabrek pekerjaan, dengan setinggi tanggung jawab gitu ya, tapi hanya dengan secuil yang mereka dapatkan. Alhamdulillah. Maka kata ini kalau yang lulus cum laude di IPB ya, Alif to siapa gitu ya namanya, itu boleh di follow tuh Instagramnya, Masya Allah banget tuh. Cum laude matematika, fast tracknya tapi pintar, bukan karena orang dalam, bukan ya, fast track karena pintar. Waduh, itu beliau sampai menghitung, luar biasa banget tuh, menghitung terkait gimana supaya ini
kalau misalnya guru honorer ya digaji 3 juta sebulan selamanya, bisa itu. Sekarang kan 300.000 ya, ini 10 kali lipat, 3 juta selamanya guru honorer ya, bisa. Apa syaratnya? MBG libur dulu setahun. Nah, ya kan? Itu dia. Atau ini guru honorer ya digaji 6 juta per bulan. Bisa ini. Gimana caranya? Waktu liburan MBG libur. Nah, bisa itu dialihkan ke gaji guru honorer. Jadi kan MBG ini kan nggak ada liburnya. Kemarin liburan Nataru, MBG libur apa terus? Terus. Ya, ini. Ya ada yang liburan sedikit ya. Kalau Ramadan besok ternyata libur apa enggak? Oh katanya makanannya bisa tahan 12 jam. Gitu ya. Ya. Yes. Ya. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, jadi inilah yang coba kita kaitkan ya, bahwa memang justru kalau kita bicara secara makro, peradaban Islam itu dibangun dalam waktu yang panjang, bukan singkat. Rasulullah SAW sampai ke Abbasiyah, sampai ke Andalusia, sampai ke Utsmaniyah. Nah, tinggal Indonesia lah itu. Ya, berapa lama itu kita? Tapi paling nggak kita kan bergerak. Ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan maqasidus syariah, ya kan? Dan terkait dengan 5 penjagaan syariat Allah itu, ya. Hifduddin, hifdul akal, ya. Hifdul mal, termasuk hifdun nafs, ya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian sendiri. Ini sering dipakai dalil untuk pengharaman rokok. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Makanya di bungkus rokok itu merokok membunuh. Ya. Bagi mereka yang merokok itu makanya kamu harus ngerokok. Kenapa? Kan merokok membunuhmu, bukan membunuhku. Kamu harus rokokan juga ya, supaya kamu nggak meninggal. Katanya para perokok begitu ya, tapi terkait perbedaan pendapat lah ya, itu ya, bahwa rokok itu ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Tapi kalau mbak-mbak ini kalau nyari suami nyari yang rokokan apa enggak? Enggak gitu. Tapi sekarang banyak loh perempuan yang rokokannya enggak? Sampai vape-vape banget dia, vape-vape gitu. Ya Allah, sekarang kayaknya kok udah biasa gitu ya. Allahu Akbar. Ya. Sehingga menjaga kewarasan bagian dari ibadah. Memaksa diri sampai burn out bertentangan dengan tujuan syariah. Biasa aja, ya. Wala taqtulu anfusakum, ya. Nah inilah. Jadi kalau dalam Islam itu saddidu wa qaribu. Luruskan niat, mendekatlah. Jadi bukan burn out tapi istiqomah. Nah, sampai kan sebagian ulama mengatakan afdolul karomah luzumul istiqomah. Sebaik-baik karomah itu adalah melazimkan istiqomah. Sehingga kalau kita mau istiqomah, langsung cari perempuan namanya istiqomah, nikahi dia. Ini nggak masuk ya ngalir kalau itu nggak ada kaitannya itu. Cuman ingat saja istiqomah, tapi implementasinya nggak tahu. Gitu. Nah, makanya kan Ibnu Rajab mengatakan sedikit tapi terus lebih baik daripada banyak lalu berhenti. Nah, ini dia. Jadi beda ya. Pelan sama give up itu beda. Ya. Wala tai'asu min rauhillah. Ya. Ada lagi wala tai'asu min rauhillah, ada satu lagi apa? Yang tai'asu ini enggak enak soalnya. Apa? Wala taqnatu min rahmatillah gitu ya. Udah ada dua itu ya. Wala taqnatu min rahmatillah wala tai'asu min rauhillah. Tuh ya. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah.
Jadi pelan itu bertumbuh maksudnya, bukan menyerah gitu loh. Jadi tetap sholat walaupun jatuh bangun, ya. Masih belajar walaupun salah, masih berharap kepada Allah gitu, ya. Kalau give up tuh putus asa, berhenti berdoa, meninggalkan nilai, malulah kita sama ini. Nah ini, nggak ada suaranya ini, nggak boleh emangnya. Di sini ada sih. ما رأيك أن أعرفك على صديقك يمشي coba tuh, ya kan? Dengan keterbatasan ya, dengan takdir Allah terkait fisiknya yang kurang, ya, dengan disabilitas anggota tubuhnya, tapi saudara kita ini, masya Allah, ya, tetap ingin sholat jamaah subuh pula, Allah, ya. Kita dengan kelengkapannya masa kalah? Datang depan baca Quran, ya. Nah, kalau habis sholat maghrib dia naik ke lantai 2. Ini ngapain dia? Ya Allah. Dia naik ke lantai 2. Ternyata ada halaqah Quran. Dia ikut halaqah ini, Allahu Akbar. Padahal mengucapkan ayat-ayat ini susah tuh. Tapi semangatnya, bayangkan, Allah, ya. Dengan keterbatasannya beliau nggak mau kemudian merasa nggak bisa beribadah, nggak bisa memaksimalkan untuk taat kepada Allah, nggak. Jadi beda ya antara pelan dengan menyerah, itu beda. Ya, jadi pelan itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, tuh beliau Arabnya nggak muncul kalau pakai AI gitu ya, kalau karena AI-nya nggak suka sama Arab mungkin, ya, Arabnya sering nggak muncul tuh kan. Padahal yang saya kopaskan ke perintahnya tuh Arabnya ada tuh. Ya. Ini orang beriman itu, ya, jalan menuju Allah, ya, bukan lari yang membabi buta. Sehingga pelan-pelan itu mengenal diri, menerima proses, tidak mendolimi jiwa, baru terakhir menghormati takdir. Ya. Baru kemudian menghormati takdir. Itu namanya pelan-pelan tuh begitu. Itu adab ini, ya. Masuk adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan ajarilah mereka adab. Itu, ya. Adab itu dari Islam, ya. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang dolim dan biadab, bukan, ya. Itu. Keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia, rakyat Indonesia, rakyat. Nah, maka ini buat refleksi kita, ya. Ini masih ada slide lain. Kalau hari ini aku belum sampai, tapi aku masih berjalan menuju Allah, apakah aku gagal? Tidak. Karena Islam, ya, tidak mencari yang tercepat, tetapi yang paling setia di jalannya itu. Ya. Yang penting kita on the track, itu aja sebenarnya. On the track. Karena tadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 menit, Allahu Akbar. Wah, percuma dong nih slide-nya saya bikinkan lewat AI kalau nggak dia. Nah, jadi safar ilallah ini seni menikmati proses yang pelan. Ya. Mengapa merasa tertinggal? Bukan berarti gagal. Ya. Jadi kita di dunia yang memuja kecepatan, pelan tuh sering dianggap sebagai kegagalan.
Kita sering melihat pencapaian orang lain yang begitu cepat, lalu menatap diri sendiri dan bertanya, emangnya saya males, saya tertinggal, atau saya hanya berjalan dengan tempo saya sendiri? Ya. Saya jadi dosen itu udah 10 tahun. Ya. Harusnya itu udah profesor tuh 10 tahun itu. Ya. Ternyata belum saya. Ya. Tapi ya biasa aja lah. Ya. Biasa aja. Habis dikasih materi sama RMA jadi biasa, pelan-pelan aja. Ya. Ya, kalau dunia akademik itu kan ada 4 tahap. Asisten ahli, lektor kepala, profesor gitu ya. Tapi masing-masing tahapannya tuh berdarah-darah tuh. Ya, kecuali punya dekengan. Ya. Sama lah kayak militer gitu. Kalau militer itu kan naiknya tuh juga harus berdarah-darah. Kecuali sekretaris negara yang sekarang siapa namanya? Nah, Pak Teddy itu ya kan? Kan langsung cepat kalau itu ya mungkin karena prestasi gitu. Jadi apa santai aja 10 tahun tuh 10 tahun nih saya ya. Teman-teman pada punya rumahnya 1, 2, 3 gitu ya, punya mobil 1, 2 gitu ya, pelan aja santai aja gitu ya. Jadi ya karena semua sudah ada masing-masing kadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting on the track. Tetap bergerak walaupun langkahnya kecil. Tetap sholat walaupun jatuh bangun. Tetap belajar walaupun sering salah. Ya. Kuncinya ada pergerakan gitu. Proses pokoknya. Bukan menyerah, kalau nyerah kan total berhenti. Ya, nggak bisa. Jadi pelan itu tetap menjaga arah. Kalau males baru kehilangan arah, nggak jelas tuh dia. Pelan aja. Ya. Dan tetap harus ada harapan, karena kalau harapan tuh tanda kehidupan iman. Selama Anda masih memiliki keinginan memperbaiki diri dan berharap pada rahmat Allah, Anda tidak sedang gagal. Anda sedang mengambil napas panjang dalam beragama. Larangan berputus asa adalah bukti bahwa pelan bukan berarti berhenti. Tuh, ya kan? Jadi definisi hidup itu harus diubah, bukan lomba, tapi safa. Ya, walaupun kalau dalam kebaikan berbeda ya, fastabiqul khairat, gitu ya. Karena kalau mindset lomba itu siapa yang paling cepat sampai, tapi kalau mindset safar siapa yang selamat sampai tujuan. Alon-alon asal kelakon, gitu, ya kan? Itu kan betul filosofi Jawanya begitu. Kalau lomba itu fokusnya mengalahkan orang lain, tapi kalau safar itu fokusnya adalah setia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam tidak memandang hidup sebagai kompetisi kecepatan, melainkan safar ilallah. Zaman sekarang lo kepengen cepat tuh gampang, yang penting punya duit kan gitu. Kepengen punya gelar, kepengen punya ijazah gampang. Yang penting tinggal beli di pasar pramuka ya gitu kan. Gue kalau masih ada tuh, gampang sekarang itu. Tapi apakah sesuai? Apakah dia on the track? Kan enggak juga, ya kan? Itu dia. Ya kan? Makanya harus asli itu, ijazah harus asli, kan ya. Sekolah harus beneran gitu. Nah kalau ada perbedaan kecepatan itu hikmah. Tadi Az-Zukhruf ayat 62, kan? Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan Az-Zukhruf 62 masalahnya. Ya. Jadi memang ada hikmah, bukan ketidakadilan, enggak dong, ya, bukan, ya. Kalian. Nah, kalau membandingkan diri itu zalim. Jangan bandingkan progres kita dengan progres orang lain. Itu namanya zalimun li nafsi. Zalim kepada diri sendiri. Hormati takdir. Ya. Aku kok belum nikah, kamu banyak nolaknya sih. Itu memang takdir unikmu, gitu, ya kan? Ya, kamu nggak pernah nyari sih gini mau orang nikah kan begitu. Aku kok rezekinya kok seret ya, kamu cuman drakor, dracin, magang gitu ya. Gimana kamu nggak dapat rezeki? Kan nggak bisa. Ya, jangan menyiksa diri sendiri atas nama ambisi gitu ya. Jadi saddidu wa qaribu gitu ya. Pastikan arahnya benar dan usahakan mendekati target gitu ya. Nah,
Saya emang nggak mau jadi profesor, udah cukup lah. Ya. Gitu. Ya, karena modalnya besar tuh jadi profesor. Selesai. Wah, tenang ya. Ini yang terkenal ya, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai yang rutin konsisten walaupun kecil maupun sedikit. Ya, jangan terjebak jebakan banyak tapi sebentar. Fokuslah pada langkah kecil harian yang bisa Anda pertahankan seumur hidup, bukan lonjakan semangat yang hanya bertahan sepekan. Ya, 4 cara bertahan: ubah mindset, fokus harian, stop bandingkan, dan jaga harapan. Wah, itu dia. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang setia berjalan di jalannya dan tidak silau dengan kecepatan orang lain. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat, surga Allah. Amin. Allahumma amin. Semuanya terangkum dalam infografis ini. Nah, ini semua rangkumannya dari infografis ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.